Sebelum videonya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surul Anam dari kelas 10 TO3, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sotunian dari kelas 10 TO3, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Muslim dari kelas 10 TO3, nomor urut absen 27. Saya Raffi Saputra dari kelas 10 TO3, nomor urut absen 28. Nama saya Ridho Maulana dari kelas TO3, nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Setiadi dari kelas 10 TO3, nomor urut absen 30. Selamat menonton. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam yaitu suatu masa di mana saat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang dan memelihara hewan dengan berternak. Terjadinya masa bercocok tanam ini di mana pada saat cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan ditinggalkan. Lalu pada masa itu mereka mulai hidup menetap di suatu tempat. Ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam. Ada beberapa ciri-ciri dari kehidupan sosial, budaya, dan teknologi manusia purba pada saat masa bercocok tanam, yaitu 1. Kehidupan sosial. Berikut ini ada beberapa ciri dari kehidupan sosial pada saat masa bercocok tanam. Di antaranya adalah dikenali dengan kehidupan berhuma. Setiap manusia akan membersihkan hutan dan bercocok tanam, dan jika tanah yang ditanam merasa tidak subur, maka mereka akan berpindah dan hal ini akan dilakukan berulang kali. Dengan tinggal di sekitaran huma, memelihara hewan, jadi hal ini bisa disebut menetap. Dengan tinggal menetap menunjukkan kemajuan pada kehidupan manusia. Adanya peningkatan populasi manusia dengan rata-rata usia 35 tahun. Mulai adanya peraturan masyarakat karena mereka sudah menetap lama dan membentuk perkampungan. Mengangkat seorang pemimpin, saling bergotong royong, saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan adanya perkembangan dalam kebudayaan yang secara pesat, maka manusia juga sudah bisa mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam semakin banyak dan beragam, baik yang terbuat dari tanah liat, batu, ataupun tulang. Ada beberapa hasil peninggalan kebudayaan pada masa bercocok tanam, yaitu contohnya beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, perhiasan, bangunan megatilikum seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden, berpundak, waruga, arka. 3. Kehidupan teknologi. Selanjutnya dalam sejarah masa bercocok tanam ini, di mana pada kebudayaan orang-orang purba mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pada masa itu terjadi revolusi secara besar-besaran dalam peradaban manusia seperti kehidupan food catering yang menjadi food producing. Jenis manusia pendukung pada masa bercocok tanam. 1. Pithecanthropus erectus. Pada jenis Pithecanthropus erectus ini bisa dikategorikan antara manusia dan hewan. Selain didasarkan pada volume otaknya, tapi juga didasarkan pada ciri fisik lainnya, seperti tulang keningnya sangat menonjol ke muka dan di atas bagian tulang bergandeng jadi satu. Di atas tulang kening, tulang dahinya terus aja licin ke belakang. Jadi bisa dikatakan dahinya nggak ada. Selain adanya penemuan jenis manusia purba, Pithecanthropus erectus ini mendorong penemuan-penemuan yang lain seperti gerabah, perhiasan, bangunan megalitikum seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kultur batu, punden berundak, waruga, arca. Homo mojokertus di tahun 1936 pertama kali fosil ini ditemukan oleh Van Koningswald yang berupa tengkorak kanak-kanak di dekat Mojokerto, dan dari gigi-giginya itu diperkirakan kanak-kanak tersebut belum melewati umur 5 tahun.
Yuk. Makhluk ini dinamakan Homo mojokertis dan mempunyai beberapa ciri-ciri berdasarkan, yaitu mempunyai badan yang tegap, mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, mempunyai tulang raham dan gigi geraham yang kuat, mempunyai bagian kening yang menonjol, hingga mempunyai dagu, sama halnya dengan Megatropus. Pada volume otak nggak sempurna seperti halnya pada jenis Homo, yaitu sekitar 750 sampai 1,300 cc. Volume otak mempunyai atap tulang tengkorak yang tebal dan melonjong, mempunyai sebuah alat pengunyah Megatropus paleojavanus. Lalu tahun 1941 von Koenwald menemukan sebagian tulang rahang bawah yang lebih besar dan kuat pada rahang Pithecanthropus aeratus di daerah Saringan atau lembah Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya von Koenwald menyatakan kalau makhluk ini lebih tua daripada Pithecanthropus aeratus manapun. Yuk. Mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai dengan 180 cm, mempunyai postur badan yang tegap, mempunyai volume otak 900 cc, tonjolan pada bagian kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, gak berdagu dan mempunyai hidung yang lebat, mempunyai gigi otot kunyah dan rahang yang kuat dan besar, memakan jenis tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Setelah itu von Koenwald dan Weidenreich menemukan 11 fosil tengkorak spesies ini di dekat gedung kawasan lembah Bengawan Solo atau Blora. Makhluk yang satu ini juga diketahui tingkatannya lebih tinggi daripada jenis Pithecanthropus aeratus. Berikut di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri dari Homo sapiens, diantaranya yaitu mempunyai tinggi tubuh antara 165 sampai dengan 180 cm, badan tegap tapi nggak setegap Meganthropus, volume otak berkisaran antara 750 sampai 1350 cc, tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, hidung lebar dan agak berdagu, mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar, makanan berupa tumbuhan dan daging hewan buruan. Corak kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam. Gimana sih corak kehidupan manusia purba pada saat bercocok tanam itu? Jadi pada saat itu selain melakukan kegiatan bercocok tanam, manusia purba juga melakukan kegiatan berkembang kira-kira pada zaman Mesozoikum. Pada masa itu manusia yang tubuh merupakan Homo sapiens yang berasal dari rumpun masyarakat Melayu. Hutan belukar pada bercocok tanam dimanfaatkan sebagai tempat buat bercocok tanam seperti mayur, ubi bertanam padi, buah sukun, buah nangka bertanam kedelai, pisang dan juga kedelai. Kalau dengan berjalannya waktu tanah nggak lagi subur, maka mereka akan secara serentak pindah tempat bersama-sama. Sistem berladang dan sistem berternak dengan berpindah ini disebut bergumah. Kegiatan ini masih bisa kalian temukan di negara Indonesia di wilayah pedalaman Kalimantan dan juga Papua. Alat-alat peninggalan pada masa bercocok tanam. 1. Kapak lonjong. Kapak lonjong ini terbuat dari batu negrit yang berwarna lumut hijau, mempunyai fungsi sebagai benda wasiat yang dipakai buat berladang. 2. Gerabah. Gerabah merupakan alat terbuat dari tanah liat yang dipanaskan di api sebagai alat rumah tangga seperti wadah air, masakan, dan lain sebagainya. 3. Perhiasan. Pada masa itu, sudah ditemukan perhiasan yang terbuat dari tanah liat, dari batu kalsedon, ada juga yang terbuat dari batu agat, batu jenis jaspur, dan dai coklat merah, dan juga dari kulit kerang. 4. Beliung persegi. Peralatan batu yang menonjol dari masa bercocok tanam ini bentuknya mirip seperti cangkul, tapi mempunyai ukuran sebesar cangkul zaman sekarang. Mempunyai fungsi yaitu bisa dipakai buat mereka yang akan mengolah kayu.
seperti halnya buat membangun rumah dan juga perahu. Beliung persegi bisa kalian temukan di wilayah kepulauan Indonesia, yaitu wilayah Nusa Tenggara, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Sulawesi. 5. Mata panah. Mata panah ini dipakai buat berburu, memanah, dan menangkap ikan, dengan bentuk seperti gergaji yang terbuat dari tulang. Mata panah ini bisa kalian temukan di dalam gua di pinggiran sungai. Ditemukan di Papua dan Kalimantan. Sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam. Ada juga beberapa sistem kepercayaan yang dianut pada masa bercocok tanam itu. Di antaranya sebagai berikut. 1. Bidang kepercayaan. Kepercayaan masyarakat masa itu bisa diwujudkan dengan berbagai kegiatan upacara tradisi, upacara penguburan mayat, dan dibekali dengan adanya benda-benda yang mereka punya ikut masuk ke dalam kuburannya. 2. Bidang sosial. Jumlah dari anggota kelompok semakin lama dan semakin banyak, jadi bisa membuat kelompok di dalam satu kampung tersebut. Manusia udah bisa memperoleh dan kembali menguasai alam di lingkungan. Hidup yang udah menetap adalah bentuk awalnya perkembangan dan kehidupan manusia. 3. Bidang ekonomi. Sistem perekonomian pada masa itu tumbuh dengan kegiatan tukar-menukar atau barter yang dengan berjalannya waktu semakin berkembang pesat. 4. Bidang budaya. Ada beberapa peninggalan dalam bidang budaya seperti peninggalan kerajinan yang terbuat dari tanah liat dan tulang. Contohnya seperti galiung dan gerabah. 5. Bidang teknologi. Saat itu manusia punya waktu luang karena jarak panen dengan jarak tanam cukup jauh. Makanya mereka memanfaatkan waktu dengan Menciptakan teknologi baru dengan memakai teknik seperti teknik tangan, teknik pukulan, teknik goresan, roda berputar, serta teknik tatap batu. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.